Trump memimpin di Georgia dengan peraihan suara 1.775, tapi kurang lebih masih ada 14.000 surat suara yang masih akan dihitung. Dan menurut panitia pemilihan lokal untuk kota Georgia sendiri, kurang lebih akan diumumkan hasilnya di jam 5.00 GMT atau kurang lebih di jam 12 siang ini. Oke, kemudian apa yang akan kita saksikan atau kita nantikan adalah result dari Pennsylvania yang masih cukup pelik dan bahkan sempat dituntut oleh Trump untuk dihentikan proses penghitungan suaranya, tapi kabar terbaru, Jaksa Agung wilayah setempat mengatakan mereka menolak untuk keinginan Trump. Bahkan proses penghitungan suara masih tetap berlangsung. Sampai saat ini, secara nasional, Joe Biden masih unggul di angka 264 suara. So, masih membutuhkan sekitar 6 electoral vote lagi untuk menjadi pemenang ataupun dinyatakan resmi sebagai presiden terbaru untuk Amerika. Tapi apapun bisa terjadi dalam detik-detik akhir, siapa tahu ternyata memang Trump bisa saja melakukan comeback seperti apa yang terjadi di 2016. Tapi yang tak kalah menarik adalah kursi Senat. Siapa yang akan menghuni di sana? Apakah kembali Partai Republik atau memang Demokrat berhasil melakukan sweep ataupun sapu bersih? Kalau ini yang memang terjadi, wow, saya tidak bisa bayangkan. Mungkin saja kita akan melihat gairah yang sangat tinggi dengan dinyatakan dengan kenaikan ataupun rally yang berlanjut di bursa saham utama AS, termasuk juga salah satunya adalah gold. Karena kalau memang ternyata Partai Demokrat berhasil melakukan sapu bersih terkait dengan presiden terpilih adalah Joe Biden, lalu kemudian Senat dan DPR dikuasai oleh Demokrat, maka kemungkinan potensi pembahasan terkait paket stimulus bisa saja lancar tanpa kendala. Kemudian dari FOMC tadi malam sama sekali tidak menyatakan hal yang baru. Bahkan kalau misalkan kita kategorikan seharusnya market lebih kepada kecewa, tapi satu hal yang cukup mencolok adalah dari statement yang disampaikan oleh Powell saat Q&A, di mana Powell ditanyakan terkait dengan QE yang sempat dilakukan atau sempat terjadi di awal pandemi, namun sampai saat ini tidak ada informasi apakah itu akan ditambahkan atau memang akan dikurangi atau bahkan sudah dicabut. Nah, disinilah kuncinya. Powell mengatakan bahwa pembelian dalam QE justru menunjukkan hal tersebut menjadi suportif untuk ekonomi. Bahkan kalau misalkan kita bicara tentang suku bunga ataupun QE, justru QE lah yang sangat menopang untuk keadaan ekonomi itu. Dan bahkan saat ditanyakan apakah ini sudah akan berakhir di akhir tahun ini, justru Powell mengatakan ada kemungkinan akan ditambahkan di tahun depan. So, inilah yang mengakibatkan kenapa emas kembali rally di pertengahan malam sampai zona 1952. Bahkan pagi ini, kalau kita lihat areal koreksi, saya rasa cukup wajar. Karena kemarin kita sempat melihat dari zona 1890 sampai 1950 sama sekali tidak ada jeda. Sehingga kemungkinan koreksi secara teknikal masih cukup wajar. Dan nanti malam, jangan lewatkan dengan rilis data non-farm. Menurut Goldman Sachs diperkirakan akan turun di angka 500.000, tapi angka estimasi dari para pelaku pasar atau para pengamat ekonomi berada di kisaran 600.000 berbanding 661. Kita lihat data ini apakah terkait dengan second pandemi atau kekhawatiran terhadap adanya second wave pandemi di musim dingin ini, dan juga terkait dengan data ADP di hari Rabu lalu yang ternyata cukup anjlok. Dan kita lihat technical view untuk DXY di mana kemungkinan potensinya masih mengalami penurunan, tapi hati-hati juga karena kemungkinan rebound pun akan terjadi. Meskipun saya cukup ragu kalau misalkan rally untuk gold akan terhenti sekarang karena ini baru permulaan. Kita lihat technical view 6 November 2020. Irfan untuk Agrodana. Jumat 6 November 2020 per jam 11:50 waktu Indonesia bagian Barat, dan kali ini kita seperti biasa akan menghadapi dengan non-farm payroll nanti malam, lalu kemudian juga hasil pilpres atau hasil perhitungan suara masih tetap berjalan. Dan tentunya grafik DXY akan mencerminkan apa yang akan kita lakukan untuk gold tentunya. Di grafik ini daily chart bisa dilihat ya, ini kemarin penurunan sangat dalam, bahkan dia berhasil menembus zona trend channel kita, dan kali ini atau pagi ini dia dibuka di bawah areal trend channel. Artinya pola penurunan nampaknya masih akan berlanjut seperti apa yang sempat kita kupas beberapa waktu terakhir, di mana ini adalah pola penurunan, lalu kemudian swing high sempat terjadi tapi gagal, lalu kemudian semakin dalam, dan ini adalah areal konsolidasi, dan konsolidasinya pun ternyata tidak terlampau tinggi, apalagi kalau Anda lihat dengan zona penembusan dari zona trend channel ini, berarti ini adalah skala penurunan, lalu kemudian konsolidasi, dan ini adalah kemungkinan potensi penurunan akan berlanjut untuk beberapa periode mendatang. So, nampaknya untuk pola pembalikan ataupun bahkan penguatan dolar mungkin akan relatif lebih berat, terutama pasca pilpres lalu kemudian sampai penghujung tahun ini. Kemudian di grafik H4-nya
areal yang sempat kita kupas kemarin juga ternyata berhasil ditembus. Anda bisa lihat di sini zona penurunan berlanjut, lalu kemudian dia equal dengan areal ini. Sekarang berada di areal 92.63. Kalau saya perkecil, Anda bisa lihat di sini ada historical price yang juga sama-sama menahan laju penurunan, sehingga ini kemungkinan sedikit wajar kalau misalkan terjadi pullback ataupun rebound. Tapi yang jadi kendala adalah apakah rebound ini akan hanya bersifat sementara atau memang dia akan real comeback setidaknya sampai kembali menembus zona garis kuning ataupun trendline kuning. Oke, anyway, dengan areal historical price kembali juga ini adalah resisten pertamanya, ada di areal 92.99 atau 93. Dan saya rasa areal ini nantinya akan menjadi zona resisten kuat. Artinya, kalaupun dia misalkan ternyata let's say spike cukup kuat karena mungkin Trump dinyatakan sebagai pemenang sementara atau unggul sementara waktu, maka kemungkinan potensi di sinilah yang akan sangat menentukan apakah dia akan kembali tembus zona areal kuning ini atau memang kembali tergelincir karena terjadi rejection. Di grafik H1 ini yang cukup menarik, setelah dia terjadi bearish flag atau bearish rectangle yang sempat kita tandai kemarin, ternyata dia kembali tergelincir, lalu kemudian ini adalah konsolidasi, dan bentuk konsolidasinya menyerupai bentukan dari triangle. Dan kali ini kita akan lihat apakah penembusannya akan terjadi ke atas atau penembusan ke bawah. Biasanya kalau seperti ini kita memiliki peluang 50-50 karena lebih cenderung memiliki kriteria sebagai symmetrical triangle. Tapi kalau misalkan secara normalnya kalau kita lihat dari pola penurunan lalu kemudian konsolidasi dalam bentuk triangle, maka saya lebih memperkirakan kemungkinan rebound hanya sementara sehingga 92.70 ataupun 92.80, lalu kemudian dia kembali tertekan bahkan bisa menembus area support tersebut. Technical view gold 6 November 2020 per jam 11 lewat 56 menit waktu Indonesia bagian barat, high 1949.20 dan low 1935.40. Running price tertahan 1936.80 atau lebih tepatnya dia sedang menguji area low kembali, dan pasca dia mengalami kenaikan cukup fantastis tadi malam dengan menyentuh area 1952.50. Tentunya Anda masih ingat dalam 2 atau 3 pekan terakhir di mana saya sempat mengingatkan Anda tentang kemungkinan kalau misalkan ada area 1920 atau bahkan 1930 ditembus, maka kita akan menemukan area atau zona 1950 sampai 1955, dan itu terbukti terjadi. Sampai saat ini area tertinggi masih tertahan di 1952. Itu adalah diciptakan kemarin, jadi harap berhati-hati. Ini bisa saja fase tergelincirnya hanya sebagai zona correction. Jadi saya ingatkan kembali, setiap dip yang terjadi itulah kesempatan Anda untuk manfaatkan karena we are going to end of the year. Ya, kalau Anda cek di grafik historical past, setiap akhir tahun atau menjelang akhir tahun atau bahkan di awal tahunnya itu akan dilanjutkan dengan pola kenaikan. So hati-hati. Anda juga bisa lihat di weekly chart kali ini yang sempat saya uraikan di awal pekan lalu, bahwasanya kita mendapati pola falling wedge yang Anda bisa lihat di sini dia sudah mulai tembus zona resistennya. Artinya kemungkinan potensi pekan ini kalau ternyata dia ditutup di atas zona dari garis merah ini, maka potensi kenaikan di pekan depan akan berpotensi berlanjut. Di grafik H4 kurang lebih zona penurunan juga kemarin sempat kita kupas, yang ternyata dia justru hanya sedikit saja tergelincir, lalu kemudian berhasil menembus zona yang memang sampai saat ini atau kemarin lebih tepatnya sempat menahan laju kenaikan di zona 1910, 1913. Ternyata setelah tembus bahkan 1930 pun ditembus, dan Anda bisa lihat resisten kedua kita sudah berada di area 1947, 1950. Nah, kemudian untuk pagi ini saya rasa yang paling normal, ya hati-hati, penurunan ini cukup normal di zona 1931 ataupun 1933. Sampai saat ini zona penurunan sampai 1935, tapi kita akan lihat apakah ini cukup kuat menampung apa tidak. Kemudian pola yang paling ideal of course setelah dia ini adalah breakout, lalu kemudian dia spike, dan spike-nya ternyata tidak tanggung-tanggung sampai resisten kedua, maka potensi selanjutnya kita akan menantikan pola penurunan atau correction di zona 1929, 1933, lalu kemudian nantinya dia akan spike kembali. Saya perkirakan 1955 atau bahkan 1960 untuk malam ini, dengan catatan kita masih tetap menantikan apa yang akan dirilis atau hasil apa yang akan didapatkan dari non-farm payroll. Perkiraan saya kemungkinan non-farm payroll sendiri akan sedikit mengecewakan, apalagi kalau kita berkaca dengan data ADP employment change yang ada di hari Rabu yang lalu.
kemungkinan potensi itulah yang akan mengisyaratkan bahwa lapangan pekerjaan relatif tumbuh dengan moderat atau kita sebutnya dengan slower growth. Nah, kemudian di grafik H1 terlepas dari hasil Pripres nantinya dan juga terlepas dari apa yang akan dihasilkan dari November nanti malam, tapi untuk pagi ini sampai kurang lebih menjelang sesi Amerika ataupun sesi Eropa, maka kemungkinan potensinya Anda bisa lihat di sini saya menggunakan Fibonacci retracement di grafik H1. Ini adalah, ingat kemarin kita sempat membahas symmetrical triangle yang ternyata dia tidak terjadi swing low terlampau dalam, terlalu kemudian hanya terbatas 1901 ya. Lalu kemudian dia rebound dan sempat bercokol di sini ya, 1910 atau 1909. Lalu kemudian di pertengahan sore sampai malam hari Anda bisa lihat di sini spike tiada henti, meskipun ada beberapa hal yang sebetulnya bisa menjadi penghadang, yaitu dari beberapa data ekonomi yang sempat dirilis tadi malam. Nah, kemudian area koreksinya bagaimana? Ingat, Fibonacci retracement yang paling kuat biasanya ada di area tengah, yaitu 38.2%, 50%, dan juga 61.8%. Lalu kemudian, kalau misalkan kita lihat dari zona 23.6%, kita tandai karena ini adalah area yang mungkin saja akan relatif lebih kuat. Sampai saat ini, terbukti dia tertahan hanya di 1935, minus 3 points dari 23.6% area ini. Dan kalau kita perkecil, Anda bisa lihat di sini, ini adalah historical price, dan seperti biasa kalau misalkan historical price atau dua area atau lebih level yang berhimpitan di titik yang sama, maka berarti area tersebut sebagai zona topangan yang cukup kuat, yang artinya sampai saat ini menjadi support kuat. Support kedua kita yang cukup kuat akan berada di sekitar 1929, ini juga berhimpitan dengan historical price, bertepatan 38.2%, dan 50% berada di 1922. So, 1929, 1933, saya rasa itu zona buy yang cukup ideal untuk Anda, terutama kalau misalkan yang lebih relatif aman sebetulnya di area 1915 ataupun 1922. Tapi untuk kali ini silakan lakukan buy di zona 1937 ataupun 1939 dengan target pertama adalah 1945.00 dan target kedua adalah 1952.50. Stop loss silakan gunakan di area 1930.00, tapi dengan catatan lagi-lagi saya ingatkan untuk Anda yang mengincar zona buy on dip atau averaging untuk medium term, silakan perhatikan zona-zona yang sudah sempat kita kupas, dan kali ini karena dia sudah mengalami kenaikan, harap berhati-hati karena koreksi tetap akan terjadi, dan saya rasa yang paling optimal di zona 1922, 1915 ataupun 1907. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.